Halo teman-teman YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi bengkel otomotif dalam mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Dalam struktur organisasi bengkel otomotif, kita akan membahas tentang pengertian struktur organisasi bengkel otomotif. Kemudian kita akan membahas jenis struktur organisasi bengkel. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian dari struktur organisasi bengkel otomotif. Struktur organisasi bengkel otomotif yaitu pengaturan atau penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif guna melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Bengkel selain melayani perawatan berkala, perbaikan, dan penjualan suku cadang, biasanya juga menyediakan penjualan kendaraan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur organisasi bengkel. Struktur organisasi bengkel ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi divisional. Yang ketiga struktur organisasi lini. Dan yang keempat struktur organisasi lini dan staf. Yang kelima struktur organisasi matrik. Baiklah, nanti kita akan bahas setiap struktur ini secara satu persatu. Kita masuk ke struktur yang pertama, yakni struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional sering digunakan berdasarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing personalnya. Contoh dari struktur organisasi fungsional bisa dilihat seperti di gambar, yang mana ada seorang pimpinan, kemudian turun ke bawahnya ada pegawai keuangan, kemudian ada juga personalia, kemudian ada bagian teknik, dan semuanya ini nantinya akan memiliki anak buah atau karyawan. Struktur yang selanjutnya ialah struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional dikelompokkan berdasarkan kesamaan baik layanan, pasar, produk, maupun fisik geografis. Struktur ini biayanya lebih tinggi sehingga sering digunakan perusahaan menengah ke atas. Contoh dari struktur organisasi divisional adalah seperti di gambar, di mana di bawah dari seorang pimpinan itu memiliki wakil kepala pimpinan satu di sini, atau ini nanti contohnya wakil pimpinan di bagian apa, kemudian di bawahnya, di bawah wakil pimpinan ada staf-staf, ada pegawainya yang mengurusi bagian-bagian tertentu. Sama halnya dengan wakil kepala pimpinan 2. Wakil kepala pimpinan 1 dan 2 tentunya memiliki bagian-bagian khusus yang tentunya akan berbeda pekerjaannya. Masuk ke struktur yang ketiga, yaitu struktur organisasi lini. Struktur ini menghubungkan secara langsung dengan atasan. Keuntungannya adalah dapat langsung bertanggung jawab kepada atasan. Adapun kelemahan dari struktur ini adalah bergantung pada seseorang saja. Struktur organisasi lini bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Sama seperti organisasi pada umumnya, ada seorang pimpinan, kemudian di bawah dari seorang pimpinan ada kepala keuangan, ada kepala pelaksana, yang mana masing-masing di bawahnya nanti memiliki staf atau memiliki pegawainya masing-masing di setiap bidangnya. Struktur yang keempat adalah struktur organisasi lini dan staf.
Struktur ini adalah struktur kombinasi yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan ilmu. Spesifikasinya memudahkan kontrol, namun kelemahannya kurang dapat terpusat. Contoh dari struktur ini seperti di gambar, yang mana ada seorang pimpinan, kemudian di bawahnya ada bagian keuangan, kemudian ada staf dari bagian keuangan tersebut. Dari pimpinan juga turun ada bagian operasional, yang mana di bawah operasional ini nantinya ada staf-staf yang bekerja, dan di bawah stafnya ini nanti ada karyawan-karyawan. Jadi setiap perbagiannya ini akan bertanggung jawab kepada atasannya. Misalkan karyawan akan bertanggung jawab kepada atasannya di bagian staf sini, kemudian di bagian staf sini akan bertanggung jawab kepada atasannya di bagian operasional, dan di bagian operasional sini akan bertanggung jawab kepada pimpinannya. Struktur yang selanjutnya yakni struktur organisasi matrik. Struktur organisasi matrik merupakan kombinasi antara struktur fungsional dan struktur divisional. Dunia perbengkelan, baik bengkel mobil maupun motor, mempunyai kemiripan struktur. Tiap bengkel atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda. Minimal yang paling sederhana terdiri atas kepala bengkel dan mekanik. Struktur organisasi matrik bisa dilihat dalam gambar ini, yang mana di sini saya contohkan adalah di bagian bengkel sepeda motor. Yang mana di bengkel sepeda motor tersebut memiliki seorang kepala bengkel, dan kepala bengkel memiliki bawahannya yang disebut dengan service advisor. Di bawah dari service advisor ada service spare part, kemudian ada mekanik, kemudian ada front desk atau kasir, kemudian ada mekanik, dan ada office boy. Itulah tadi struktur-struktur dalam pengelolaan bengkel otomotif, yang mana satu persatu sudah kita jelaskan dan kita berikan contohnya bagaimana dari contoh dari struktur tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab struktur organisasi dalam bengkel. Tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel sini adalah maksudnya tugas dari personal atau personalia dari setiap bagian-bagian di dalam bengkel. Kita masuk ke yang pertama, ada seorang kepala bengkel atau biasa disebut dengan direktur. Yang mana direktur ini adalah seorang pimpinan perusahaan yang bertugas memimpin berlangsungnya perusahaan atau bengkel yang dipimpinnya. Pimpinan yang baik hendaknya selalu mengecek anak buahnya yang dipimpin. Cara antara lain dengan berdoa bersama, upacara sebelum melakukan kerja, memberikan contoh kedisiplinan, berbuat ramah kepada siapa saja, termasuk konsumen, serta tidak segan untuk melakukan perawatan di bengkel. Tanggung jawab yang selanjutnya adalah kepala mekanik atau service advisor. Kepala mekanik bertugas mengatur dan mengkoordinasi mekanik dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, service advisor juga bertugas untuk mengontrol berbagai keluhan pelanggan tentang servis yang dilakukan oleh seorang mekanik. Tugas dan tanggung jawab selanjutnya adalah front desk atau front counter. Front counter bertugas menerima keluar masuk pelanggan yang datang untuk melakukan berbagai jenis layanan di bengkel. Petugas front desk diharapkan ramah dan pandai berkomunikasi dengan baik, sehingga pelanggan dengan berbagai macam latar belakang akan merasa senang. Selain itu, juga akan mendapatkan yang diinginkan, baik dari servis, membeli suku cadang, ataupun hanya sekedar konsultasi. Yang selanjutnya adalah mekanik. Mekanik mempunyai tugas untuk melakukan servis pada sepeda motor yang datang dan masuk pada antrian, servis maupun perawatan yang dilakukan
dari mulai ringan, sedang, maupun berat. Semua mekanik di sini harus selalu bertanggung jawab dengan setiap pekerjaannya. Tugas yang selanjutnya adalah spare part atau petugas spare part. Petugas spare part adalah berfungsi untuk menjaga bagian jual beli atau pengambilan suku cadang yang dibutuhkan oleh mekanik. Tugas yang selanjutnya adalah pencuci motor. Pencuci motor bertugas untuk mencuci motor yang selesai diservis oleh mekanik atau motor yang memang datang hanya untuk cuci motor. Kemudian yang terakhir adalah office boy. Office boy bertugas untuk tetap menjaga dan merawat kebersihan bengkel. Tugas office boy diantaranya menyapu, mengepel, maupun memberi pewangi pada ruangan-ruangan tertentu. Office boy harus selalu siap dengan kebersihan di bengkel. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Thanks for watching.